Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kabar nih? Baik Pak Ustadz. Kang, apa kabar? Baik. Kemana Kang? Nggak ketemu di masjid, Iya. sholat. Biasa Pak Ustadz, baru nggak ada yang nungguin. Nanti selesai ada yang nungguin, aneh sholat sendiri. Iya dong, sholat berjamaah ya. Iya. Enakan jamaah kan sebenarnya, Tat? Betul. Pahalanya lebih gede ya? 27 derajat Allah siapkan buat orang-orang yang sholat berjamaah di Lebih masjid. tinggi dong dibandingin sholat. Ya, daripada sholat pribadi sendiri-sendiri di rumah-rumah, itu lebih afdol di masjid. Dengerin besok-besok jamaah. Tat, Ya, ngomong-ngomong enaknya malam ini kita ngobrolin apaan ya, Tat? gimana kalau kita ngomongin tentang Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Waduh, itu obrolannya berat nggak, Tat? Enggak, tergantung kita bahasnya gimana ya. Boleh deh kalau gitu. Coba nih, Tat. Kita pengen denger nih. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, Alkitab itu sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak usah diragukan lagi tuh. Kata-kata la raiba fihi la syakka fi. Jadi jangan syak lagi, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu Syak tuh, wah, prasangka ya? bukan. Beda lagi? Syak itu kalau dalam bahasa Arab artinya ragu-ragu. Oh. Jadi dia tidak yakin. Itu syak. Beda sama bahasa Indonesia ya, Iya. syak wasangka. Syak wasangka, saya pikir ke situ. La syakka fihi artinya la raiba fihi, tidak atau jangan ragu-ragu lagi terhadap keyakinan kita kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk. Petunjuk kalau bahasa Arab hidayah. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu dalam tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa yang namanya petunjuk itu ada 4. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu yang namanya hidayatul hawas. Artinya apa tuh, hawas? Hawas itu artinya panca indera. Oh. Jadi petunjuk yang disampaikan oleh panca indera kita. Aduh, apa itu tandanya? Sakit perut? Sakit perut, mau kemana? Belakang. Nah, coba kalau nggak ada itu, Iya. apa yang terjadi? Haus. Haus, minum dong. Kang, Wah, minum, Kang. gimana Itu sih? udah petunjuk tuh. Ini udah petunjuk ini. Minum apa nih? Air putih dulu deh, air putih Air dulu. putih, Kang. Air Sama, putih. Kang. Apa itu? Petunjuk. Petunjuk ya kalau haus Petunjuk. ya. Iya, itu hidayatul hawas. Benar-benar. Bayangkan kalau orang sudah tidak mendapatkan hidayatul hawas, petunjuk yang seperti itu. Contoh, orang-orang udah tua, Iya. yang usianya udah uzur, buang air besar di tempat, Sembarangan ya. buang air besar atau buang air kecil di tempat tidur, udah nggak bisa lagi membedakan apa namanya segala sesuatunya itu. Sama pikun. Nah, itu petunjuk. Nah, kalau yang pikun, Ah. itu yang kedua. Apa yang disebut hidayatul akal. Oh. Nah, hidayatul akal. Ah. Akal itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Itu petunjuk. Dan kelebihan manusia itu terletak daripada akalnya. Sekali lagi, itulah yang membedakan dia dari hewan. Iya. Makasih. Masih, Kang. Warung kopi gelasnya mantep juga. Iya Ustadz. Hebat. Gelas kopinya ada. Oh, gelas biasa ada juga ya. Luar biasa. Kemajuan. Iya. Nah, itu yang disebut dengan hidayatul akal. Hidayatul akal. Jadi manusia dengan akalnya itulah yang bisa dia menentukan jalan hidupnya. Bagaimana dia berbuat yang baik,
Bagaimana dia membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar atau salah, itu biasanya dia mempergunakan akal. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan hidayatul ilham. Apa tuh ilham? Ilham adalah bisikan-bisikan yang Allah berikan kepada manusia. Nabi SAW pernah bersabda bahwa di dalam diri manusia itu ada dua bisikan. Lammatani, kata Nabi. Lammatun minal malaika wa lammatun min iblis. Ada satu bisikan dari malaikat, ada satu bisikan dari iblis, syaitan. Bagaimana membedakannya? Kata Nabi, bisikan dari malaikat itu menyuruh kalian berbuat baik. Itu menyuruh kalian berbuat sesuatu yang baik. Kalau manusia terbetik di dalam hatinya atau ada bisikan-bisikan yang baik, kata Nabi apa? Faliyahmadillah. Maka hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Fahuwa minallah. Karena itu datang dari Allah. Yang kedua, bisikan dari iblis. Kebalikannya, yang satu nyuruh kepada kebaikan, yang satu bilang apa? Keburukan. Umpama, ya, ada orang ngajakin sholat di masjid. Yuk, sholat di masjid yuk. Apa kata malaikat? Bagus, terusin. Itu tuh, bagus tuh. Nah, yang satu lagi bilang apa? Ya, masjid melulu. Kali-kali di rumah apa? Itu kan kadang-kadang suka begitu kan? Iya. Ada apa dua bisikan seperti itu. Nah, hidup kita itu tidak lain adalah bagaimana mengatasi dua bisikan tersebut. Dan itu semuanya ada dalam diri manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada manusia itu ilham, bisikan-bisikan baik yang buruk maupun yang kebaikan, yang ketakwaan. Sehingga manakala manusia itu dibisiki oleh suatu kebaikan dan dia melakukan kebaikan tersebut, bersyukurlah dia bahwa dia telah menjadikan dirinya berbuat kebaikan. Ganjarannya pahala. Pahala. Ayo minum dulu dah. Iya, Tat. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Tat, kalau hidayah yang keempat apaan, Tat? Hidayah yang keempat itu atau petunjuk itu disebut dengan hidayatul adyan wasyara'i. Artinya petunjuk untuk menelusuri atau menjalani hidup sesuai dengan agama dan peraturan-peraturan agama. Nah, itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Misalkan ada firman Allah mengatakan yahdi may yasha. Allah menunjuki, memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita dalam sholat selalu berdoa kepada Allah. Memohon. Apa kan? Hafal kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjuki aku jalan yang lurus. Ketika manusia mukmin berdoa seperti itu, maka Allah berikan bimbingannya melalui apa? Ini loh kata Allah, Al-Qur'an. Di dalamnya penuh petunjuk-petunjuk, di dalamnya penuh informasi-informasi yang penting yang buat manusia menjalani hal seperti itu. Tapi zaman sekarang kenapa orang nyari informasinya di koran ya, Tat? Nah, ini masalahnya. Yang lebih parah lagi begini tuh. Gimana, Tat? Ada orang udah tahu nih, misalkan dia mau ke Bandung. Dia dari Jakarta mau ke Bandung. Iya.
Dia baca tuh informasi petunjuk. Plang. Iya. Bandung arah mana kira-kira Bandung? Barat katakanlah ya. Iya, barat. Bandung arah barat 300 km. Iya. Nah, kira-kira kalau Al-Qur'an itu mau dipakai sebagai petunjuk, apa cuma dibaca doang? Sama tuh seperti orang yang cuma dapat petunjuk Bandung 300 km arah barat, Bandung 300 km arah barat, nyampe nggak dia ke Bandung? Enggak, kalau nggak dijalanin. Nggak mungkin. Jadi petunjuk itu adalah sebuah informasi. Informasi ini akan lebih bermanfaat ketika kita menjalani sesuai dengan informasi tersebut. Nah, ibaratnya seperti itu. Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan manusia di dunia ini. Nah, kalau sekedar cuma dibaca saja, walaupun dengan membacanya dia mendapat pahala. Tapi sekali lagi, jangan sampai hanya sekedar dibaca. Jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Ibaratnya, ente punya mobil kan, Toh? Ada nggak buku petunjuknya di mobil itu? Ada. Bagaimana kalau misalkan ngisi oli, bagaimana kalau mesin rusak dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan ada tuh, apa istilahnya? Katalog atau apalah namanya yang menginformasikan kepada kita, oh inilah cara-caranya untuk supaya mobil aman jalan di jalan raya. Buku panduan lah ya. Buku panduan. Nah, seperti itu. Berarti Quran ini buku panduan hidup. Buku panduan hidup kita. Mau apa? Apakah ke dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, sampai bernegara pun ada petunjuk-petunjuk bagaimana kehidupan dalam sebuah negara, masyarakat. Sekarang pemimpin-pemimpin kita yang pada nggak benar itu, dia nggak pakai pedoman dari Quran berarti, Tat? Nah, justru inilah peran ulama, peran para ustadz untuk dapat berdakwah, menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Dan ini juga sebenarnya bukan tugas ustadz saja. Kita semua ini ada kewajiban untuk berdakwah, yang menyampaikan bahwa ini loh Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia di dunia ini. Sampai cara-cara dagang pun ada di situ. Jelas. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran, itu adalah ayat terpanjang di surat terpanjang yang menceritakan tentang berekonomi. Waduh. Ekonomi ada dalam Al-Quran. Dahsyat. Tunjuknya. Kang Dharma ini dahsyatnya, harus pedomannya ke Quran. Luar biasa dalam Al-Quran itu. Sampai-sampai dijelaskan bagaimana ketika kita melakukan transaksi dengan tidak kontan, itu harus apa? Tertulis. Dicatat ya? Dicatat. Oh, suka ditulis kan nih? Suka, Ustaz. Kalau yang ngutang mah rajin nyatet. Jangan nyatet ya, bayarnya nggak tahu kapan ya. Nggak tahu kapan. Nah, itu dicatat. Dan Bang Dharma jangan segan-segan untuk nulis, karena itu ada dalam Al-Quran. Itu petunjuknya jelas dalam Al-Quran ada. Iya. Kata-kata falyaktub, hendaklah tulis, ada dalam Al-Quran. Bahkan ditulisnya itu dengan ada 2 saksi. Oh. Ada saksi yang kita kan kadang-kadang suka nggak mengikuti petunjuk Al-Quran. Iya. Sehingga terkadang gara-gara temen, saudara, kan nggak enak rasanya. Oh, masa lu nggak percaya sama gua? Benar. Kan gua saudara, masa nggak percaya? Nah, karena seperti itu, karena saudara, karena teman dan sebagainya, nggak mau menjalani sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Harus ada 2 saksi, Tat ya? Ada 2 saksi yang mencatatnya. Nah, itu satu sisi bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu terambil dari kata rahima, yarhamu, rahmah. Apa? Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah itu arti kasih sayang. Anda tahu bahwa di dalam perut wanita ada satu tempat untuk menempatkan benih janin itu. Apa namanya? Rahim. Sampai begitu namanya itu adalah rahim, dari kata rahmah. Itulah tempat di mana persemaian kasih sayang seorang ibu dari sejak proses pembentukan yang pertama manusia, janin yang ada di tubuhnya itu ditempatkan di suatu tempat yang kokoh yang Allah sebut dengan rahim.
Wa nuqirrukum fil arham, kata Allah. Kami tempatkan janin tersebut itu di satu tempat yang kokoh, itulah yang disebut dengan rahim. Dari kata rahmah. Dan kita tahu bahwa Allah itu sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Al-Quran merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang dengan demikian manusia-manusia yang menggunakan akal pikirannya dengan baik pasti akan menilai bahwa betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah turunkan Al-Quran yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan secara bertahap supaya Nabi Muhammad dapat menerimanya dengan baik. Dan bahkan ayat-ayat itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya meneguhkan hati orang beriman dan supaya mereka menjadi ingat akan pesan-pesan daripada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah tidak sayang kepada umatnya, kepada hambanya, gak bakalan Allah turunkan kitabnya, gak bakalan Allah turunkan Nabi yang menyampaikan kepada manusia, yang membawa kepada keselamatan hidup manusia. Bayangkan kalau Allah tidak memiliki rahmat, kayak apa? Amburadul nih dunia. Amburadul. Kita bahas nanti ya. Boleh, boleh. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Benar-benar dahsyat ya Al-Quran ini ya, Tat. Betul sekali. Betapa Al-Quran itu dari kita tahu ketika diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu hidup dalam keadaan tidak mengenal kebenaran. Maka itu yang disebut dengan masa jahiliyah. Gak mengenal kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam keadaan menuruti hawa nafsunya. Mereka yang berekonomi caranya pakai riba, yang istilahnya rentenir begitu, pakai bunga, yang bunganya itu berlipat-lipat ganda nantinya, sehingga lebih banyak pokoknya, maksudnya lebih banyak bunganya daripada jumlah pokoknya. Itu dalam berekonomi. Dalam masalah hubungan kepada wanita, subhanallah, wanita di zaman jahiliyah itu tidak ada harganya. Dieksploitasi sedemikian rupa. Dalam riwayat yang pernah saya baca, buku yang sejarah yang pernah saya baca, itu satu wanita di zaman jahiliyah bisa didatangi 10 laki-laki. Buruh. Buset. Kira-kira gimana kalau hamil? Nggak tahu siapa itu. Nah, kalau hamil dibiarkan sampai melahirkan. Begitu sudah lahir ini anak, maka 10 laki-laki yang pernah mendatangi dia dikumpulkan dalam sebuah majelis. Anak yang kecil itu, yang sudah bisa merangkak itu, ditaruh di tengah-tengah. Nah, kemana itu anak itu lebih dekat kepada laki-laki, berarti itulah bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Begitu doang ya? Begitu. Waduh, subhanallah. Selanjutnya, si wanita tadi didatangi lagi oleh banyak laki-laki. Belum ada sistem istilahnya. Belum ada pengaturan petunjuk bagaimana membina rumah tangga yang baik. Belum ada petunjuk bagaimana bermasyarakat yang baik. Itu yang namanya khamar, minuman keras. Di setiap rumah itu ada kendi-kendi menaruh minuman khamar itu. Kayak kita minuman biasa. Setiap rumah pasti punya. Mabuk-mabukan terus. Yang namanya mabuk-mabukan itu kalau kayak kita bukan sebotol 2 botol, tapi berkendi-kendi mereka. Iya. Apalagi dalam kehidupan berpolitik, kotor sekali politik mereka. Belum lagi kehidupan masalah dagang. Yang kuat akan menindas yang lemah dan sebagainya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW
melalui ayat yang pertama di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini Al-Quran turun pertama kali menyuruh kita iqra, baca. Sehingga dengan membaca itu kita mendapat petunjuk. Dapat ilmu. Ilmu itu didapat dari reading, baca. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai kepada urusan kenegaraan, dan juga masalah bisnis, dagang, urusan-urusan dunia pun itu ternyata banyak petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma farratna fi hadzal kitabi min syai'in. Ma farratna artinya tidak kami lewatkan sedikit pun keterangan itu dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa semua urusan manusia, kehidupan di dunia, pada dasarnya itu adalah sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Namun mungkin Al-Quran itu ada kalanya berbicara secara global, secara umum. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran itu mungkin saja ada yang sifatnya global, secara umum, yang nantinya akan dirinci, akan diperjelas oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW dalam perilakunya, dalam tindak tanduk perbuatannya sehari-hari. Maka tentunya di dalam kehidupan kita, bukan hanya Al-Quran menjadi sebagai petunjuk bagi kita, juga hadits Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu pun menjadi bekal kita di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Kita ambil contoh, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Petunjuk dalam Al-Quran, Al-Quran berbicara tentang aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Tapi bagaimana sholat? Bagaimana ruku? Bagaimana sujud? Bagaimana berwudu? Dan lain dan sebagainya. Itu Al-Quran berbicara secara global. Maka dijelaskan secara rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW, melalui bagaimana contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dengan demikian kita menjadi paham bahwa ada Al-Quran, ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan, sementara ada manusia justru malah hanya memakai Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sunnahnya. Jadi hanya Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Karena apa? Al-Quran dijelaskan oleh sunnah. Jangan sampai seseorang hanya memahami Al-Quran saja tanpa ditunjang oleh pemahaman-pemahaman dia terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan demikian kita insya Allah mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.